Apakah kalian masih merasa kesulitan dalam menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan? Kali ini saya akan membagikan tips, trik, cara cepat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bang Sam. Hari ini kita akan belajar matematika, materi pecahan, submateri operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran di kelas 5 semester 1. Nah, hari ini saya ingin membuat kalian mengenal, memahami, dan juga mampu menerapkan sebuah metode, yaitu metode kupu-kupu atau sering dikenal juga dengan metode perkalian silang pada pecahan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, yaitu pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Namun sebelum kita memulai pembelajarannya hari ini, silakan ditekan tombol plus pada profil saya, kemudian komen kalian berasal dari mana saja, dan jangan lupa simpan videonya agar bisa kalian tonton kembali, atau silakan share video ini jika dirasa bermanfaat dan bisa membantu orang lain. Metode kupu-kupu atau perkalian silang itu kita bisa gunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berbeda penyebut. Di cara yang lain, jika terdapat dua pecahan yang akan dilakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang berbeda penyebut, maka terlebih dahulu kita harus menyamakan kedua penyebutnya. Namun, dengan metode kupu-kupu ini kita tidak perlu melakukannya. Cukup melakukan perkalian silang antara pembilang dan penyebut, dan kemudian antara penyebut dan penyebut. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak video berikut ini. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara menggunakan metode kupu-kupu dalam operasi penjumlahan pecahan. Berikut adalah contohnya. Tentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan pecahan berikut ini. Yang pertama, 7/5 ditambah 5/3 sama dengan berapa? Kemudian nomor 2, 3/7 tambah 3, 2/5. Dan nomor 3, 4, 2/5 ditambah 3, 6/7 itu sama dengan berapa? Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 bentuk operasi hitung pecahan. Yang pertama, operasi hitung penjumlahan antara 2 pecahan biasa. Dan yang nomor 2, operasi hitung penjumlahan antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Dan yang ketiga, operasi hitung penjumlahan pada 2 pecahan campuran. Nah, sekarang kita lihat cara menyelesaikan soal yang pertama. Pada soal yang pertama adalah 7/5 ditambah 5/3. Dengan menggunakan metode kupu-kupu, kita akan melakukan penjumlahan dari hasil kali antara pembilang pada pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pada pecahan kedua, dan pembilang antara pecahan kedua dikalikan dengan penyebut pada pecahan pertama, sehingga diperoleh adalah 7 dikali 3 ditambah 5 dikali 5. Sedangkan untuk penyebutnya, kedua penyebut dari masing-masing pecahan itu juga kita lakukan perkalian. Jadi 5 dikali 3. Diperoleh hasil adalah 21 ditambah 25/15. Nah, diperoleh lagi hasil dari 21 tambah 25 adalah 46/15. Nah, sekarang kita sudah memperoleh hasil 46/15. Nah, bentuk ini kita bisa sederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran, sehingga diperoleh adalah 31/15. Saya rasa adik-adik sudah memahami cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran di materi sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yaitu 3/7 ditambah 3, 2/5. Nah, di sini nampak bahwa ada penjumlahan antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, di materi sebelumnya, di slide sebelumnya dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan soal yang berbentuk pecahan campuran, maka pecahan campuran tadi kita harus pisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya, sehingga kita peroleh hasil adalah 3/7 ditambah 2/5 ditambah 3. Ya, 3-nya kita pisahkan dari bentuk pecahannya. Maka bentuk pecahan tadi, ya, penjumlahan 2 pecahan tadi itu kita gunakan metode kupu-kupu, diperoleh hasil adalah 3 dikali 5 ditambah 2 kali 7 per 7 kali 5 ditambah 3. Maka diperoleh hasil adalah 15 ditambah 14 per 35 ditambah 3. Selanjutnya, kita peroleh hasil lagi adalah berapa?
Benar, 29/35 ditambah dengan 3. Nah, bilangan 3 tadi kita tempatkan di depan pecahan, sehingga diperoleh hasil adalah 3/29/35. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir adalah penjumlahan antara dua pecahan campuran. Sama halnya seperti soal nomor 2 tadi, bahwa pecahan campuran ini kita akan pisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya, sehingga dari soal tadi, 42/5 ditambah 3, 6/7, maka bilangan 4 pada pecahan pertama dan bilangan 3 pada pecahan kedua kita akan pisahkan dengan bentuk pecahannya. Sehingga diperoleh hasil adalah 4 ditambah 3 ditambah dengan 2/5 ditambah 6/7. Nah, bilangan pecahan tadi kita lakukan operasi hitung menggunakan metode kupu-kupu. Sedangkan bilangan bulat kita lakukan operasi hitung bilangan bulat seperti biasanya, yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sedangkan operasi hitung menggunakan metode kupu-kupu kita peroleh hasil adalah 44/35. Nah, sehingga diperoleh adalah 7 ditambah 44/35. 44/35 ini masih bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, bentuk pecahan dari 44/35 ini adalah 19/35. Sehingga 7 ditambah 1, 9/35 diperoleh adalah 89/35. Nah, demikian tadi 3 contoh menyelesaikan operasi hitung penjumlahan pecahan. Nah, bagaimana dengan operasi hitung pengurangan pecahan? Nah, operasi hitung pengurangan pecahan dengan menggunakan metode kupu-kupu itu tidak jauh bedanya dengan operasi hitung penjumlahan dan menggunakan metode kupu-kupu juga. Yang membedakannya adalah pada operasi penjumlahan kita menggunakan tanda tambah atau tanda penjumlahan, operasi penjumlahan, sedangkan pada operasi pengurangan kita menggunakan tanda operasi pengurangan. Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang penerapan metode kupu-kupu atau perkalian silang pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, silakan pada contoh operasi hitung pengurangan pecahan ini, silakan kalian coba mengerjakannya, dan jika kalian sudah memperoleh hasilnya, silakan jawab di kolom komentar. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah saya berikan ini bisa sangat bermanfaat bagi kalian dan untuk seluruh teman-teman kalian. Saya Samsudin Arifin Nur, atau sering dikenal dengan Bang Sam, undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.